Akhirnya terungkap, relawan Anies sebarkan tabloid Anies. Sewaktu tabloid Anies beredar di salah satu masjid di Kota Malang, banyak yang berspekulasi siapa yang mengedarkan tabloid tersebut. Ada yang bilang itu ulah pendukung atau relawan Anies. Anies pun dituduh curi start. Pendukungnya mulai memainkan politik identitas. Sedangkan pendukung Anies juga tidak mau kalah. Mereka menuduh tabloid tersebut dibuat dan disebarkan oleh pembenci Anies dalam rangka merusak nama baik Anies. Tapi teka-teki ini akhirnya terungkap. Ternyata penyebar tabloid itu adalah relawan Anies P24. Yang menyebarkan tabloid itu memang kami, artinya menyebarkan tabloid itu di Kota Malang, kata Ketua Relawan Anies P24 Kota Malang, Jumawan Muhammad. Jumawan mengatakan relawan Anies P24 Kota Malang menerima 3.000 eksemplar tabloid dari Jakarta. Kemudian tabloid tersebut disebar ke sejumlah ruang publik, termasuk di pasar tradisional Kota Malang. Kami sudah sebarkan sekitar 2.800-an tabloid dan hampir habis, sekarang tinggal 200-an saja, jelasnya. Selain itu, Jumawan menyatakan relawan Anies P24 sudah mendapat persetujuan. Bahkan ada ketua relawan Anies P24 bernama Gunaris di tingkat pusat, di Jatim juga sudah ada DPD. Jadi ini adalah kerjaan pendukung Anies, bukan pembenci Anies, yang menyamar untuk menjatuhkan nama baik Anies. Ada yang bilang, belum mulai saja sudah curi start duluan, bahkan mainnya langsung menyasar ke rumah ibadah. Soal curi start, mungkin ini ada benarnya, meskipun zaman digital seperti sekarang, bisa lewat kampanye terselubung secara online. Tapi yang paling tidak bisa dimaafkan adalah melakukan kampanye terselubung di rumah ibadah. Anies mau cuci tangan dengan mengelak dari tuduhan publik terhadap dirinya soal bapak politik identitas. Tapi pendukungnya terlalu frontal dan tidak malu menyebarkan tabloid kepada jemaah masjid. Jangan heran kalau nanti Anies bakal mengelak dan relawan tersebut dilepehin. Oportunis seperti Anies sangat suka pencitraan dan penghargaan. Sedikit saja noda akan dijauhi sejauh mungkin. Kenapa harus sebarkan ke masjid? Apakah mau main politik identitas lagi? Ini baru tingkat relawan. Kita belum bicara soal PA212 dan komplotannya yang mungkin akan mendukung Anies juga. Mereka lebih frontal, politisasi agama lebih parah. Hari ini masih main politik agama, basi. Dan perlu diketahui tabloid itu didatangkan dari Jakarta. Dari sini saja sudah terang benderang, butuh biaya cetak bukan? Mengirimkan ke Malang juga butuh biaya bukan? Menyebarkannya juga butuh biaya bukan? Jangan bilang gratis tak dibayar. Kita tidak bodoh. Pertanyaan selanjutnya adalah dananya dari siapa? Kalau disebarkan ke pasar, masih bisa dimaklumi. Kalau sudah merambah ke tempat ibadah, ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang terjadi di Pilkada DKI 2017 sudah cukup menjijikkan. Sekarang cara pengecut itu mau diulang lagi untuk Pilpres 2024. Ingat, tabloid itu anggap aja bukan masalah. Mengirimkan dari Jakarta sudah menimbulkan tanda tanya. Menyebarkan ke masjid adalah masalah besar. Sedangkan respons DMI, Nasdem dan PKS juga semakin memperumit masalah. Seolah mereka mencari pembenaran atas kelakuan itu. Sejak kapan rumah ibadah boleh dijadikan ajang kampanye atau politisasi? Rumah ibadah harus netral, tapi gara-gara gerombolan munafik penjual agama di Pilkada DKI 2017, semuanya jadi berubah. DMI pun komentar ala kadarnya. Apalagi PKS malah terkesan mendukung. Nasdem pun seperti bermain di dua kaki demi keuntungan politik. Nasdem sedang kepincut dengan Anies. PKS juga sangat ngebet mencalonkan Anies. Soal DMI, ketua umumnya adalah JK, yang juga sangat mendukung Anies. Apakah pernyataan mereka bukan tanpa maksud? Mereka itu semua sama saja. Apapun terkesan boleh, asalkan Anies. Kalau mau sebar, sebarkan ke pasar. Setidaknya bisa dijadikan bungkusan cabai atau sayur, atau jadi bungkusan gorengan. Kalau mau ikut Pilpres, jangan pakai cara pengecut. Ketahuan banget sedang haus kekuasaan. Mungkin ada yang bertanya kenapa Malang atau Jatim. Menurut saya, Jatim adalah basis swing of voter, yang mana siapapun bisa menang Pilpres di sana. Jabar biasanya adalah basis dari PKS atau kontra pemerintah. Jateng adalah basisnya PDIP atau pro pemerintah.
Jatim bukan basis kelompok manapun. Mungkin ini alasan kenapa kubu Anies harus duluan start di Jatim. Tapi masalah utama adalah relawan Anies sangat keterlaluan sebarkan tabloid ke rumah ibadah. Bagaimana menurut Anda?